Dan pemirsa, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan kali ini mendengar keterangan saksi dari pihak Polda Jawa Barat. Saksi yang dihadirkan yakni Agus Surono, ahli pidana dari Universitas Pancasila. Dalam kesaksiannya menyatakan dalam penetapan seseorang sebagai tersangka tidak perlu ada panggilan, apalagi kalau tersangka masuk dalam DPO. Apakah dalih ini bisa masuk dalam penguatan polisi untuk menetapkan tersangka dan menahan Peggy Setiawan? Kita akan berdiskusi bersama pakar hukum pidana, Prof. Hipnu Nugroho. Assalamualaikum, selamat sore Prof. Selamat sore Mas Yuna. Ya, sehat ya Prof? Alhamdulillah. Baik, sehat. Prof, kita mau belajar hukum dong sore-sore ini. Kita kalau dari tadi tayangan Prof juga menyimak ya bagaimana hari ini pra-peradilan yang di Selasa ini menghadirkan saksi dari Polda Jabar. Yang menarik bagaimana tadi pernyataan-pernyataan saksi ahli ini termasuk penetapan tersangka yang tadi kalau sudah DPO tidak perlu ada panggilan. Anda sendiri Prof sebagai pakar hukum pidana menanggapinya seperti apa? Ya, gini Mas Yuna. Perdebatannya, kalau status DPO itu jelas identifikasinya, sejak awal misalkan Peggy, itu tidak perlu. Baik. Tidak perlu, karena sejak awal identifikasi sudah ada. Nah pertanyaan yang kedua, kalau DPO itu fiktif lah, kemarin ke pertanyaan kan fiktif kan, Pak itu harus, namanya fiktif. Jangan-jangan orangnya keliru. Ini yang harus kita pahami, status DPO jelas atau status DPO tidak jelas. Jelas identifikasinya berarti tidak perlu, karena memang daftar pencarian orang itu sejak awal diketahui nggak ketemu Mas, lari terus, tapi identifikasinya ada, gitu, ada, sehingga kan tinggal mengambil. Lah pertanyaannya kalau yang kedua, informasi kemarin adalah itu fiktif. Lah kalau fiktif kan belum tahu siapa orangnya. Lah kalau itu harus pemanggilan. Nah, kita tidak tahu kondisi real itu seperti apa. Itulah yang harus dibedakan dalam konteks sebagai bentuk pemanggilan. Karena namanya suatu penyidikan itu, kita awalnya kan serangkaian tindakan penyidik untuk mengumpulkan barang bukti. Baik. Kan? Prof. Hipnu, jadi kalau dalihnya seperti tadi harusnya memang DPO-nya jelas, bukan seperti kasus ini kita tahu DPO-nya pun tadi tidak jelas di awal disebutkan ya Prof, ada 3 yang hanya gambar blank seperti itu ya Prof. Iya, misalkan DPO Harun Masiku itu jelas, tinggal ambil karena jelas, nggak perlu. Tapi kalau orang belum, agak sulit. Harus pemanggilan. Dalih tadi kurang bisa diterima ya Prof ya? Ya kurang pas lah. Kurang pas. Begini, DPO dalam seperti apa dulu kan gitu kan? Kalau DPO jelas, kan jelas orang tadi misalkan Hasan Masiku, ya harus, tidak perlu surat pemanggilan. Tapi kalau memang tidak, masih fiktif, ya siapa sih orangnya kan? Masih meraba-raba. Prof, tanpa mengecilkan profesi dan juga title, ini kan statementnya keluar dari pakar hukum Prof dari Universitas Pancasila. Ini kok analisanya bisa sedangkal ini kalau Anda melihat bahwa tadi harusnya kalau beliau juga paham tentang tata cara, prosedur segala macam, harusnya sudah tahu bahwa ketika memanggil atau menetapkan tersangka ya tadi kalau memang sudah jelas dari awal, tapi ini kan tidak jelas Prof. Ya, itu pendapat Mas. Saya sebagai kolega, sebagai kolega pendapatnya kan diajukan oleh Polda. Yang mau tidak mau ya pemikirannya objektif yang subjektif kan gitu kan. Sebetulnya tidak, tapi ya mungkin ya pendapat sah-sah aja. Tapi kita pendapat yang seobjektif mungkin Mas Juno kan kita seperti itu kan. Jadi berdasarkan fact ya Prof ya, juga data seperti itu. Baik, nah kalau dari jalannya sidang hari ini, Anda melihat bahwa dengan dihadirkan saksi ahli dari pihak Polda tadi, bagaimana Anda melihat kekuatan dua kubu ini, baik itu dari Peggy maupun dari Polda? Karena kan 2 hari ini kita lihat bagaimana kemarin ada 5 saksi, 1 ahli dan 4 temannya Peggy yang menguatkan posisi Peggy. Sementara hari ini tentunya ya dengan argumen seperti ini yang membuat kita juga sedikit ragu. Anda melihat masing-masing kira-kira seperti apa nanti strateginya Prof? Iya, strateginya ada 2 dimensi Mas Yuna. Dari Polda menggunakan dimensi saintifik. Saintifik. Pertanyaannya, saintifik berbasis pada bulan Juli 2024 atau saintifik 8 tahun yang lalu. Sumber bahan informasinya. Kan gitu Mas. Kalau itu sumber bahan lalu, berarti kurang akurat. Tapi kalau sekarang, pembandingnya siapa? Ini betul.
Betul, memang scientific crime investigation dalam pengungkapan suatu perkara itu optimal, apalagi terkait sidik jari. Misalkan, sidik jari kapan? Sidik jari yang lalu, 8 tahun pasti hilang. Karena sidik jari itu biasanya laten. Laten itu tidak terlihat. Tidak lihatnya sulit untuk mengidentifikasi namanya ilmu daktiloskopi itu. Tapi kemarin di jawabannya kalau nggak salah ada. Tapi itu bagus. Mencoba, siapa tahu ditemukan sidik jari. Nama, demikian juga. Nama kadang-kadang berubah-ubah. Nah, ini bagus. Cuman kita melihat teman-teman Polda, namanya scientific, itu biasanya ada data pembanding. Nah, pembandingnya itu kapan? Itu yang pertama. Tapi teman-teman dari penasihat hukum menggunakan data-data empiris sosiologis yang melihat fakta-fakta di persidangan dengan kolega di antara PG, masyarakat setempat. Disinilah nanti hakim akan melihat mengacu pada kondisi sosiologis atau mengacu pada saintifik, tapi berbasis pada kita nggak tahu yang sekarang atau 8 tahun yang lalu. Ini yang saya kira nanti hakim akan melihatnya seperti itu, Mas. Baik, jadi kalau tadi Polda dengan keyakinannya mereka harus membuktikan secara scientific crime investigation, baik itu Juli ataupun memang harusnya ya tadi 8 tahun yang lalu ya, Prof ya. Yeah. Harus punya data yang jelas. Sementara keluarga juga punya data seperti empiris, kolega itu juga cukup kuat. Tapi Prof, kalau kita lihat yang menarik juga dari jalannya pra-peradilan ini, pihak kuasa hukum Peggy menyebutkan mereka sebenarnya meminta untuk kehadiran orang tua Eki ya, bapaknya Eki, Bapak Ibtu Rudiana kalau tidak salah namanya. Apa sebenarnya kalau dari permintaan ini Prof, apa yang bisa dikejar? Atau memang sebenarnya tadi Polda sudah fokus saja ke scientific crime investigation, tidak perlu menghadirkan misalnya permintaan dari kuasa hukum Peggy bahwa saksi dari orang tua Eki juga harus dicari keterangannya, Prof? Ya, memang betul bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tentang pra-peradilan itu dari segi formil. Itu betul. Kita akui. Itu kan menurut saya kan dalam kerangka situasi keadaan hukum umum kan itu. Tapi pertanyaan ini adalah suatu keadaan di mana ada suatu masalah hukum di belakang yang tidak ketemu. Sehingga mau tidak mau dengan berpikir progresif, nah gitu Mas. Baik. Progresif, hakim harusnya juga memberikan kesempatan. Walaupun sedikit. Karena formil ini walaupun sedikit, tapi paling tidak menyeimbangkan kedudukan Peggy itu Peggy betul atau Peggy tidak. Baik. Itu yang penting, karena kalau itu Peggy tidak berarti rontok semua, Mas. Kalau Peggy iya berarti nanti kejaksaan langsung syarat formilnya terpenuhi. Ini saya kira kejaksaan menunggu hasil ini. Kalau ini nanti dinyatakan gugur, berarti syarat formil yang diminta jaksa tidak terpenuhi. Kalau ini nanti sah, berarti kejaksaan tinggal mengambil alih dari putusan pra-peradilan ini. Oke, nah progresif, ini menarik Anda menyebutkan kata progresif. Hakim harus mungkin bisa dengan langkah progresif mendengarkan dari banyak pihak termasuk bapaknya tadi orang tua dari Eki. Kalau dari dua kubu ini Prof, satu punya empiris, satu punya scientific crime, walaupun tadi scientific crime-nya juga masih diragukan. Dengan berjalannya banyak fakta yang kita lihat hari ini, apakah kesempatan untuk Peggy bebas masih ada atau malah memang Polda juga posisinya makin lemah kalau dari sudut pandang Anda, Prof? Ya, kalau dari sudut pandang dalam ilmu hukum itu ketika hakim agak bimbang menentukan, tidak asas hukum, asas indubio pro reo. Nah, apabila ada keraguan-keraguan, ya dibebaskan. Mengambil hal yang meringankan bagi terdakwa, apa dilepaskan. Itu kalau terjadi. Karena apa? Kalau toh gugur ini pun juga tidak menyebabkan si Peggy hilang tanggung jawab, pasti akan dicari yang lainnya. Gitu loh. Ini kan mencari kepastian, Mas. Seandainya ragu-ragu loh, antara empiris dan saintifik sama kuat, tapi hatinya lebih pekas mana? Asas indubio berjalan. Jadi itu. Baik, lalu Prof, kalau kita lihat juga Anda menyebutkan bahwa kalau ragu-ragu ya bisa dibebaskan seperti itu. Tapi ini juga kalaupun misalnya status Peggy dibebaskan, ini tamparan besar dong untuk prosedur dari penetapan tersangka, penyidik. Karena ya masa salah tangkap 2024 Prof? Masa kedua kali itulah risikonya. Risiko masa dua kali. Yang pertama sudah Kapolri menyalahkan kurang profesional, masa ini kurang profesional lagi. Ya itulah hukum.
Karena bicara hukum, bicara fakta, bicara mekanisme, bicara prosedur sebagai bentuk pelindungan hak asasi manusia. Ini bukan masalah reputasi dan tidak reputasi, tapi bagaimana meletakkan hak asasi manusia seutuhnya seseorang yang bebas tanpa suatu tekanan. Oke, equality before the law ya, Prof ya. Iya. Baik, Prof. Kita juga melihat bagaimana misalnya nih, Prof, pemenuhan hak-hak tersangka yang tadi dibatalkan. Berarti ketika misalnya Peggy berhasil lolos dari pra-peradilan ini, berarti ada, kalau tidak salah, pasal 95 ayat 1 KUHP ya, Prof. Jadi bahwa ada ganti rugi atau seperti apa yang harus diberikan oleh... Ya, memang dalam hal pasal 77 KUHP, itu pra-peradilan itu sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, termasuk rehabilitasi dan ganti rugi. Ganti rugi itu sebagai akibat tanda petik negara dalam hal penegakan hukum melakukan tindakan yang keliru, sehingga setiap orang yang dinyatakan tidak terbukti harus direhabilitasi dan dimintakan rehabilitasi dan ganti rugi. Dan ganti rugi itu sudah diatur sedemikian rupa, berapa juta kita bisa lihat PP-nya, Mas. Iya. Baik, satu, Prof, mungkin kalau kita lihat lagi sebelum kita tutup diskusi ini, bahwa pihak keluarga dengan data-datanya, termasuk tadi keluarga, teman-temannya Peggy dan juga saksi ahli, sementara polisi fokus di scientific crime investigation. Hakim tentunya punya pandangan yang beda-beda, ada 3 hakim tadi Anda menilai. Bagaimana dengan segala keterbatasan yang kita punya, 8 tahun kasus ini berjalan dan juga dengan segala argumen dari berbagai pihak, bagaimana kita hakim harus bersikap menentukan, walaupun tadi tidak ada kebenaran yang absolut, tapi paling tidak setiap pribadi punya hak yang sama di depan hukum. Prof, silakan. Ya, hakim punya keyakinan ketika ada keraguan-raguan. Ini masih hakim ragu-ragu tidak antara bukti forensik dengan bukti sosiologis, kan itu. Kalau hakim masih ragu-ragu, tersedia alasan hukum, asas in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka diambil yang meringankan bagi seorang terdakwa. Oke, meringankan berarti? Meringankan berarti kalau dalam hal ini ya melepaskan. Oke, itu yang paling possible ya, Prof. Meringankan berarti melepaskan. Iya. Oke. Baik, baik, Prof, terima kasih atas waktunya dan juga perbincangannya. Pertanyaannya tadi memang bagaimana kita melihat ini dari kacamata hukum. Saya juga punya new insight. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat. Nanti kita ketemu lagi di diskusi selanjutnya. Sama-sama, Mas Termun. Oh ya, sami-sami, Prof.